Tinggal lagi rakyat nanti memilih mana yang disukai rakyat. Rakyat yang ingin status quo silakan memilih Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Rakyat yang ingin perubahan silakan memilih Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, heboh tentang pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam suatu wawancara dengan Kompas TV. Kita ini kadang-kadang sok mau paling tahu bikin perubahan, bikin apa segala macam. Apa sih yang mau rubah? Esensi pembangunan itu yang saya ceritakan kemarin di Afrika, sehingga saya diundang di forum Afrika untuk climate change tanggal 3 September di Kenya. Karena saya ceritakan, karena negara-negara berkembang di sana melihat Indonesia itu sekarang sebagai model. Mereka melihat, saya ketemu 3 presiden itu, South Africa, Kongo, dan juga Kenya. Yang bikin heboh antara lain pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang seakan-akan mempertanyakan untuk apa itu perubahan yang sekarang ini digaungkan oleh baca pres Anies Baswedan. Sahabat BN, sebenarnya di dalam kontestasi politik seperti sekarang ini, apapun ide dan gagasan yang dibawa atau yang ditawarkan oleh baca pres atau capres kepada rakyat itu biasa saja. Tidak ada yang perlu dipersoalkan, sebab mereka, para baca pres itu tentu punya hak untuk menawarkan ide dan gagasannya kepada rakyat di negara demokrasi ini. Karena itu mungkin ketika Luhut Binsar Panjaitan sepertinya tidak menginginkan adanya perubahan yang ditawarkan oleh Anies Baswedan kepada rakyat, tentu rakyat jadinya bertanya-tanya, kenapa kok Luhut Binsar Panjaitan sepertinya tidak mau ada tawaran dari Anies Baswedan tentang perubahan ini kepada rakyat. Terlepas dari semua itu, sahabat BN, yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini adalah di negara demokrasi seperti di Indonesia ini, di dalam
kontestasi politik, siapapun calon tentu punya hak menawarkan ide dan gagasannya kepada rakyat. Tinggal lagi nanti rakyat yang akan memilih, yang akan memilah, yang akan menentukan mana ide gagasan yang akan diterimanya. Mana ide gagasan dari calon yang sesuai dengan keinginan rakyat, maka itulah nanti yang menjadi pilihan dari rakyat. Sekarang misalnya ada 2 ide dan gagasan dari 3 orang baca pres yang telah tampil. Anies Baswedan menawarkan perubahan, sedangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menawarkan keberlanjutan dari rezim yang ada sekarang ini. Nanti tinggal rakyat memilih mana yang diinginkan rakyat. Apakah rakyat menginginkan keberlanjutan dari rezim sekarang? Kalau rakyat menginginkan keberlanjutan dari rezim sekarang, artinya rakyat ingin kondisi seperti sekarang dilanjutkan, ya pilihlah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bagi rakyat yang menginginkan perubahan, adanya perubahan dari kondisi sekarang, dari kepimpinan rezim sekarang, maka silakan rakyat memilih Anies Baswedan. Mengapa ini menjadi ramai? Karena sekali lagi Pak Luhut, ini semua karena tentang Anies. Seberapa besar sebenarnya kekhawatiran perubahan itu justru menjadi sebuah gerakan yang meluas? Ya, saya bilang enggak, siapa sih yang beli perubahan itu? Saya kan punya big data. Sebenarnya tentu tidak perlu pula Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kurang menarik bagi rakyat perubahan. Dia punya big data. Kalau ada big data, ya keluarkan saja. Kita masih ingat dulu pernah Luhut Binsar Panjaitan mengumumkakan ada 110 juta big data tentang keinginan rakyat untuk penundaan pemilu. Cuman sampai sekarang big data itu tidak pernah dikeluarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Kita melihat khusus untuk kaum milenial yang menurut data terakhir sekitar 52% pemilih Indonesia untuk tahun 2024 itu adalah kaum milenial, anak muda. Biasanya atau yang lumrahnya, anak muda itu atau kaum milenial itu kecenderungannya kepada perubahan, kecenderungannya kepada yang baru. Itu sifat dari anak muda, sifat dari kaum milenial. Dia ingin mencoba yang baru, dia ingin dengan yang serba yang baru, dia ingin dengan perubahan. Itu sudah sifat alam dari anak muda. Jadi kalau begitu mungkin ada kecenderungan anak muda suka dengan yang baru, suka dengan semangat perubahan. Apalagi dari 3 orang baca pres sekarang ini, yang paling muda adalah Anies Baswedan. Maka Anies Baswedan sekarang ini tampaknya dia adalah calon presiden mewakili anak muda, dan
calon presiden yang benar-benar tampak berjiwa muda, energik. Dan ini dibuktikan dengan semangat perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan. Sahabat BN, apa itu perubahan yang dibawa Anies Baswedan? Kita melihat perubahan yang dibawa Anies Baswedan ini bukan hanya sekedar perubahan begitu saja. Perubahan yang ingin dilakukan oleh Anies Baswedan kalau dia nanti menjadi Presiden Republik Indonesia, perubahan dari kondisi yang sekarang mungkin tentu ada yang kurang baik dari kepemimpinan rezim sekarang. Contoh, perubahan terhadap utang yang banyak sekarang ini, untuk bisa nanti utang ini dicarikan solusinya agar jangan bertambah banyak tetapi bertambah sedikit, kalau perlu habis. Ini perlu mungkin menjadi sikap dari bangsa Indonesia, dan kita yakin anak muda, kaum milenial, bisa kita pastikan bahwa dia suka, senang dengan perubahan yang dibawa Anies Baswedan. Kalau perubahan itu memang perubahan untuk tidak lagi menumpuk utang. Kedua, perubahan tentang kondisi korupsi. Kondisi korupsi yang ada sekarang, untuk korupsi ini bisa dihabisi. Selanjutnya nepotisme. Nepotisme sudah jelas anak muda senang nepotisme. Kalau ada perubahan nanti untuk tidak lagi ada nepotisme di negara ini. Ini tentu diinginkan oleh rakyat, perubahan seperti ini. Demikian juga dengan perubahan-perubahan yang lain yang sifatnya mengarah kepada yang lebih baik. Sehingga perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan adalah perubahan Indonesia kepada yang lebih baik. Dengan demikian, tinggal lagi rakyat nanti memilih mana yang disukai rakyat. Rakyat yang ingin status quo, silakan memilih Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Rakyat yang ingin perubahan, silakan memilih Anies Baswedan. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu dipersoalkan. Memang suatu kepemimpinan di suatu era, di suatu periode dalam suatu negara, jelas ada plus minusnya, ada keberhasilannya, ada kegagalannya. Itu tidak luput dari sebuah kepemimpinan dalam suatu era di suatu negara. Kepemimpinan rezim sekarang ini, kita perlu mengakui banyak keberhasilannya. Tetapi jangan lupa, tentu ada pula kegagalannya. Rakyat boleh saja mengatakan kegagalannya ini, rakyat juga boleh mengatakan keberhasilannya ini. Kita lihat keberhasilan dari kepemimpinan rezim sekarang. Contoh, jalan tol sudah banyak, itu keberhasilannya. Namun kebelum berhasilannya, kalau tidak bisa kita sebut kegagalan, kebelum berhasilannya mungkin dari sisi yang lain-lain ada. Misalnya dari sisi mengurangi utang, pemerintahan sekarang tampaknya belum begitu berhasil. Dari sisi hukum dan keadilan tentu masih bisa juga menjadi perdebatan. Dari sisi demokrasi juga masih bisa diperdebatkan. Dari sisi ketimpangan ekonomi juga
masih bisa diperdebatkan. Kalau ada negara di dunia yang mengakui bahwa Indonesia ini berhasil, tentu kita senang. Tetapi jangan sampai hendaknya pengakuan atau puji dari 1-2 negara untuk Indonesia membuat kita juga mengatakan kita sudah sangat berhasil. Tentu tidak bisa juga. Kalau hanya negara Kongo, negara Kenya yang mengatakan Indonesia sudah sangat berhasil, yang membuat Indonesia role model bagi mereka, mungkin tidak mengejutkan. Tetapi kalau misalnya negara-negara maju di Eropa sana mengakui Indonesia memang role model bagi mereka, tentu itu baru kita benar-benar mengakui bahwa kita sudah sukses. Tapi kalau hanya negara Kenya, negara Kongo yang mengakui keberhasilan Indonesia, perlu agaknya kita meningkatkan lagi keberhasilan kita, sehingga yang membuat negara kita ini role modelnya nanti bisa negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau sempat negara Amerika, Jerman yang mengakui keberhasilan Indonesia. Kalau Anies Baswedan nanti menjadi Presiden Republik Indonesia, Anies Baswedan harus melakukan perubahan dari negara Indonesia yang hanya baru dijadikan role model oleh Kenya dan Kongo. Harus nanti ada perubahan peningkatan. Negara Indonesia harus menjadi role model, diakui keberhasilannya oleh negara-negara maju di dunia, minimal oleh negara-negara Eropa sana. Sahabat BN, kita tentu menginginkan tokoh-tokoh kita, apalagi yang sudah tua-tua, menjadikan Indonesia ini tenang, sejuk di dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Itu yang kita inginkan, sehingga yang muda-muda bisa dia contoh teladani yang tua-tua di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam bersikap benar-benar sebagai sikap seorang negarawan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu